tablik modal. Allahu Akbar. Orang zaman dahulu ketakutan mereka. Sayyidina Abu Bakar pertama-tama menolak, Sayyidina Umar apalagi, Abu Hurairah takut, baiknya dipenggal saja leher saya nggak mau jadi pemimpin, apalagi di dalam kelompok yang akan dipimpin ada Abu Bakar Siddiq, kata beliau. Akhirnya karena setiap umat harus ada yang memimpin, mau nggak mau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akhirnya menerima keputusan Ahlus Syura untuk kemudian menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berat hati, dengan terpaksa. Kalau pian dengan senang hati. Iya. Apalagi kalau sudah pas dilantik tuh. Gambarlah, bagus-bagus menggambarnya posisinya nak. Langsung aja tuh diandak di WA status. Padahal hanyar disumpah lawan Al-Qur'an. Ayo, berpikirlah waktu disumpah lawan Al-Qur'an tuh, kitab suci kamu itu. Ayo, berpikirlah, demi Allah saya akan berlaku adil. Ayo, mobil inventaris ente bawa piknik sekeluargaan. Itu mobil inventaris itu. Mobil buat rakyat, ente bawa piknik sekeluargaan buat pribadi. Kamu telah zalim dalam amanat. Dan itu tidak sekali, berkali-kali. Berarti berkali-kali juga kamu zalim, khianat. Ayo. Belum lagi nang anggaran-anggaran. Tulisannya 1 M, keluarnya paling 600 juta. 400 Pajero sebuah. 400 nukar Pajero sebuah. Wah, baru 1 tahun jadi kades sudah dapat Pajero sebuah. Nah ini contoh aja, contoh. Mudah-mudahan tidak ada. Iya. Hati-hati jadi pemimpin itu. Orang yang jadi pemimpin itu bagai berjalan di atas jembatan, di kanannya ada surga, di kirinya ada neraka. Itulah ibarat seorang pemimpin. Jika dia diskriminasi dan tidak adil, dia akan jatuh ke sebelah kiri, neraka mahadang. Jika ia adil, maka dia akan masuk ke sebelah kanan, yaitu surga. Sehingga Rasulullah SAW memberi kabar gembira untuk imam yang adil, bahwa ia termasuk di antara 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin kita semua dijadikan pemimpin yang adil insyaallah. Mudah-mudahan pemilu tahun 2024 berjalan dengan damai dan aman insyaallah, amin. Ulun tidak kampanye, mendoakan, wajib kita doakan itu ya, supaya aman, damai, kondusif, wajib itu didoakan ya. Mudah-mudahan kita dipilihkan oleh Allah pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab insyaallah, sehingga bangsa ini tambah makmur, tentram dan sentosa, aman insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sudah isya ya? Azan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika seorang pemimpin tersebut ketika dipercayakan oleh para agniya, orang-orang kaya, dalam membagikan zakat mereka, ternyata dia tidak menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak, maka berarti penguasa tersebut telah melakukan kezaliman terhadap pertama orang yang kaya tersebut yang telah wajib berzakat, dan kepada para mustahiqin, orang-orang yang berhak menerimanya. Kenapa? Wa innama faradallahu zakata, dan hanya saja Allah mewajibkan zakat litakuna tuhratan lil ghani, agar zakat itu menjadi pensuci bagi orang-orang kaya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka, orang-orang kaya itu, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ambil apa? Sadaqatan, sedekah, yaitu zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu. Berarti zakat itu bisa membersihkan harta milik orang kaya. Kamu malah sebagai pemimpin menyerahkannya kepada yang tidak berhak, zalim berarti kamu. Kemudian Allah wajibkan zakat itu wa qiwaman lil faqiri, dan sebagai penguat bagi orang-orang fakir, penguat bagi perekonomiannya. Karena orang fakir itu dari segi ekonomi mereka lemah. Kadang mereka untuk makan itu harus ngutang dulu baru bisa makan, kalau tidak mereka kelaparan, kasihan. Nah, kamu sebagai pemimpin bukan malah menyalurkan harta mereka orang-orang kaya itu kepada para fuqara ini, kamu telah menyalurkannya kepada yang tidak berhak. Kasihan para fuqara, kelaparan.
wa balaghan lahu, dan itu sebagai bekal baginya orang fakir. Faman amila fiha ala khilafi dzalika, maka barang siapa yang memberlakukan pada harta zakat ala khilafi dzalik, atas berbeda dengan itu, yakni tidak menempatkannya pada tempatnya, faqad ihtamala buhtanan wa itsman 'azima, maka sungguh berarti ia telah menanggung kebohongan dan dosa yang besar. Naudzubillah. Pengkhianat kepada para fuqara dan penista kepada pengkhianat kepada orang-orang kaya dan penista kepada para fuqara. Hati-hati jadi pemimpin. Wa idza akhadha az-zakata sultanu adh-dhalimu wa wada'aha fi ghairi mawdhi'iha, dan apabila pemimpin yang zalim tadi sudah mengambil zakat dan meletakkannya bukan kepada tempatnya, yaitu bukan kepada para golongan yang 8, wasamahat nafsul muzakki bitafriqi zakatin thaniyatin, dan samahat berkenan nafsul muzakki, diri orang yang mengeluarkan zakat itu, bitafriqi zakatin tsaniyah, dengan membagi-bagikan zakat yang kedua kalinya, karena dia merasa ternyata pemimpin ini setelah diserahkan zakat kepadanya atas permintaannya, malah menyalurkan bukan kepada yang berhak. Tahu si kaya ini, akhirnya dia rela berkenan untuk mengeluarkan yang kedua kalinya alal mustahiqin, kepada orang-orang yang berhak dengan pribadinya sendiri misalnya. Kana dzalika ahwatalahu wa afdal, maka yang demikian itu adalah lebih hati-hati baginya si kaya, dan afdal, lebih afdal. Kalau tahu, wah, ya Allah, si sultan ini, si penguasa ini kenapa diserahkan kepada yang tidak berhak, ya Allah. Udahlah kalau gitu saya mau zakat lagi dah, karena saya anggap itu tidak jatuh kepada tangan yang berhak. Udah, saya akan berzakat lagi. Bagus kalau kayak gitu, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Biar penguasa itu dia akan tanggung di akhirat. Walaisa dzalika biwajibin, dan yang demikian itu sebenarnya tidak wajib, karena tanggung jawabnya sudah gugur ketika dia serahkan kepada penguasa itu, walaupun dia adalah penguasa yang zalim. Jadi itu sebenarnya tidak wajib. Namun jika dia berkenan untuk mengeluarkannya lagi dan dia sendiri yang membagikannya supaya betul-betul jatuh kepada orang-orang yang berhak, ke tangan orang-orang yang berhak, ya lebih afdal, lebih hati-hati, kata Imam Abdullah Al-Haddad, walaupun itu tidak wajib, karena dengan pertama dia menyerahkan kepada sultan tadi, penguasa tadi, itu sudah gugur kewajibannya. Wa idza amkana al-muzakkiya an yamna'a zakatahu aw syai'an minha an akhdhi sultanil zalimi laha jaza dzalik. Dan apabila memungkinkan bagi si pengeluar zakat ini, si yang mengeluarkan zakat memungkinkan baginya dapat, mampu, an yamna'a zakatahu, untuk menghalangi zakatnya itu, aw syai'an minha, atau mungkin sebahagian daripada zakatnya itu, an akhdhi sultanil zalim, daripada diambil oleh penguasa yang zalim tadi, laha, baginya zakat itu, jaza dzalik, maka boleh yang demikian itu. Paham? Nah, kalau sudah tahu bahwa penguasa ini zalim, di kemudian hari dia minta dikumpulkan lagi, boleh bagi yang menunaikan zakat untuk menolaknya. Karena nanti kalau diberikan lagi pasti nanti akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak lagi. Paling dia akan salurkan kepada keluarga terdekatnya, kepada orang-orang pentingnya, itu aja. Wah, lain kali saya nggak mau lagi menyerahkan kepada sultan. Boleh,
Makanya tadi ulun sampaikan kita wajib kepada pimpinan, taat kepada pimpinan selama tidak dalam rangka bermaksiat. Kalau maksiat wajib kita nggak apa-apa nggak taat, boleh kita menolak. Tapi ingat apa? Walakin bisyarti alla tatarattaba 'alal man'i fitnatun. Dengan syarat alla tatarattaba bahwa tidak berdampak 'alal man'i atas menghalangi hartanya tadi untuk tidak diambil penguasa, itu tidak berdampak fitnah. Artinya tidak berakibat fitnah, nggak apa-apa. Artinya, wahai Bapak pemimpin, sepertinya biar saya sendiri saja yang membagikan zakat harta saya. Mohon dimaklumi dan mohon Bapak pemimpin tidak tersinggung misalnya. Kalau penguasanya misalnya, oh ya nggak apa-apa, terserah kamu. Alhamdulillah, begitu. Ya dengan baik-baiklah. Sekiranya tidak menimbulkan fitnah, tidak berakibat buruk, nggak apa-apa. Itu pertama. Jadi alla tatarattaba 'alal man'i fitnatun. Hendaknya ketika dia menolak untuk diambil sultan itu tidak berakibat terjadinya fitnah. Satu, wala ma'siyatun lillah, dan tidak berakibat bermaksiat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Min kizbin sarihin, daripada berbohong yang terang-terangan misalnya, au yaminin fajiratin, atau sumpah palsu, au nahwi dzalik, atau seperti yang demikian itu. Yang penting jangan sampai bermaksiat ketika kita menolak harta untuk diambil oleh penguasa. Seperti apa maksiat? Seperti berbohong terang-terangan. Oh maaf Bapak penguasa, saya masih belum wajib berzakat, padahal sudah wajib. Bohong berarti kamu, nggak boleh ya. Atau bersumpah fajirah, bersumpah palsu, bersumpah yang durjana, itu bersumpah palsu. Misalnya, saya sudah mengeluarkan zakat, wahai Bapak penguasa, zakat saya sudah saya bagikan 2 hari yang lalu, demi Allah katanya, padahal bohong misalnya. Nah nggak boleh kayak gitu. Itu berarti kamu menolak agar imam tidak membagikan zakat, agar kamu tidak menyerahkannya kepada imam, tapi dengan jalan bermaksiat. Jangan, kata beliau. Tetap terus terang, gak usah bohong, gak usah bersumpah palsu, baik-baik utarakan kepada penguasa, maaf Bapak pemimpin, izinkan ulun membagikan zakat harta ulun sendiri ya, harap dimaklumi secara baik-baiklah. Insya Allah dia kan juga manusia, punya hati, punya nurani. Iya, kalau dengar omongan kita seperti itu, insya Allah dia akan luluh. Ya, biasanya sekeras apapun hati, kalau dihadapi dengan lemah lembut, itu bisa lunak. Bisa lunak. Akhirnya apa? Oh iya, nggak apa-apa. Iya, akhirnya si penguasa ini jalan lagi ke rumah orang kaya yang lain. Alhamdulillah, berhasil berarti kita. Artinya tidak terjadi fitnah, keburukan kepada kita, tidak berbohong, tidak harus bersumpah palsu. Nah ini nggak apa-apa, boleh-boleh saja kamu menolak, karena dia adalah penguasa yang zalim. Begitu. Wa yakunu, dan ingat, kamu menolak itu dengan niat baik pula. Wa yakunu niyyatuhu fil man'i takhlisas sultani minal itsmi alladhi yakunu alaihi fi wad'i zakati fi ghairi mawdi'iha. Dan adalah niatnya di dalam menghalangi sultan untuk tidak mengambil hartanya, harta zakatnya, karena dia tahu ini adalah sultan yang zalim, lalu dia tidak mau menolak dengan cara halus tadi. Niatnya itu adalah takhlisas sultani minal ismi, membebaskan si penguasa ini daripada dosa. Dosa apa? Alladzi yakunu alaihi, yang ada padanya, fi wad'iz zakati,
akibat meletakkan zakat fi ghairi maudhi'iha, di selain tempatnya. Kan nanti berdosa ini pemimpin jika tetap saya berikan zakat kepadanya dan ia akan membagikannya bukan kepada tempatnya, nanti dia dosa. Nah, saya ingin membebaskan dia daripada dosa itu. Bagus, kamu tambah dapat pahala karena niat kamu baik. Kasihan juga ini pemimpin. Sebisa mungkinlah, kalau tidak bisa menghilangkan dosa secara keseluruhan, minimal sedikit barang mengurangi dosa si penguasa zalim ini. Jadi niatnya begitu. Takhlis membebaskan si sultan tadi daripada dosa yang ada padanya pada ketika ia meletakkan zakat bukan pada tempatnya. Dan juga niatnya tadi wa i'anatal fuqara'i ala iqamati dinihim, dan membantu orang-orang fakir atas menjalankan agama mereka, mendirikan agama mereka, maksudnya melaksanakan agama mereka. Kenapa? Karena kalau para fuqara itu makan terjamin, kuat kan mereka. Kalau kuat kan bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji. Nah, niatkan itu. Kasihan juga fakir miskin. Kalau seandainya saya berikan kepada si pemimpin yang zalim ini, mereka nanti tidak akan mendapatkan harta yang semestinya mereka dapat. Mereka kelaparan, akhirnya mereka tidak bisa khusyuk beribadah. Bagaimana khusyuk beribadah? Perutnya gelorokan. Iya, bagaimana khusyuk beribadah? Memikirkan beras, sementara anak istrinya merengek kelaparan. Nah, begitu. Jadi niat membantu orang-orang fakir ala iqamati dinihim, atas menegakkan, melaksanakan agama mereka, bi'itaihim, dengan memberikan kepada mereka ma faradallahu lahum, apa yang sudah Allah tetapkan bagi mereka, alaihi, atasnya, fi malihi, di dalam hartanya, atas si kaya tadi, di dalam hartanya si kaya, yaitu zakat. Wabillahi taufiq, dan dengan Allah kita semua memohon taufik. Amin Allahumma amin. Itu adalah adab si muzakki, orang yang menunaikan zakat, apabila dituntut atau diminta oleh seorang penguasa agar zakat diserahkan kepadanya saja. Lihat dulu, ini penguasa yang adil atau penguasa yang zalim. Kalau yang adil, serahkan aja sudah, wajib, nggak boleh kamu menolak. Kalau yang zalim, lihat, kalau kamu tolak, kamu selamat tanpa harus bermaksiat, berbohong dan bersumpah palsu, tolak saja, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya kamu tolak, kamu bahaya, akan terjadi kerusakan, akan terjadi keburukan menimpa kamu dan keluargamu. Atau kamu harus berbohong dulu, gak usah, biarkan, serahkan kepada dia, biar dia yang tanggung jawab kelak di akhirat. Begitu. Nah, itu cara kita menghadapi penguasa. Shadaqatu tatawwu', sedekah tatawwu', yaitu sedekah yang sunnah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau yang tadi kita bahas dari beberapa pertemuan sebelumnya, itu berkenaan dengan zakat yang wajib, sedekah yang wajibah, yang disebut dengan zakat. Ini hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dosa, dikerjakan dapat pahala. Nah, yang nanti akan kita bahas adalah shadaqatut tatawwu', sedekah yang sunnah saja. Nah, ini hukumnya tidak wajib untuk dikeluarkan, tetapi jika kita keluarkan, kita dapat pahala, dapat berkah untuk diri dan keluarga, dan dapat berkah untuk harta benda yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senang bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi